Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang sama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-110 pada surah Hud, pada surah ke-11 sampai dengan ayat ke-115. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, ikhtiar, perjuangan Bapak dan Ibu dan kita semuanya di dalam menyiapkan diri untuk melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah serta maghfirahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, walaupun pada hari ini kita membaca ayat ke-110 sampai dengan ayat ke-115 sebagai ayat-ayat terbaru yang kita baca pada pagi hari ini, dikarenakan kemarin kita belum mendapatkan pembahasan mengenai ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya, yaitu mulai dari ayat ke-102 sampai dengan ayat ke-109, maka alangkah baiknya apabila pagi hari ini bersama-sama kita mengawalinya terlebih dahulu, memperhatikan sejenak beberapa hal yang terdapat dan terkandung bersama ayat-ayat yang telah kita baca kemarin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa di dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan pesan sekaligus peringatan dan terdapat pula berita gembira di dalamnya. Segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan para nabi dan rasul yang telah diutus kepada kaum-kaum terdahulu. Dan kemudian mulai ayat ke-96, Allah pun mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah telah mengutus Nabi Musa alaihissalam, dan Allah pun telah menyampaikan ayat-ayatnya kepada Nabi Musa, di mana Nabi Musa diutus secara khusus bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam kepada Bani Israel untuk menyampaikan pesan dakwahnya kepada Fir'aun, para pembesar, dan kroni-kroninya. Namun sebagaimana kita dapati bahwa pengingkaran-pengingkaran pun dilaksanakan oleh mereka, dipimpin oleh Fir'aun itu sendiri. Maka kita dapati di dalam ayat ke-102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah tindakan Tuhanmu jika menghukum negeri-negeri yang penduduknya melakukan kejahatan. Sungguh hukumannya sangat pedih. Di dalam ayat ke-103, inna fi dzalika laayatal liman khafa adzabal akhirah. Dzalika yaumum majmu' lahun nasu wa dzalika yaumum mashhud. Itulah tanda-tanda bagi mereka yang takut akan azab akhirat. Itulah hari semua orang dikumpulkan, dan itulah hari kesaksian. Dari apa yang didapati di dalam ayat 103 ini, saya ingin sekali membacakan untuk diri saya dan kita semuanya, bahwa pada bagian akhir dari ayat ini, وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ, itulah suatu hari di mana manusia dikumpulkan, dan itulah hari kesaksian bagi mereka. Yaumum mashhud, untuk memberi kesan arti yang lebih menyeluruh dalam bahasa Arab. Maka di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, diterjemahkan dengan hari kesaksian kata mashhud itu. Di mana disebutkan di sini bahwa Abdullah Yusuf Ali, seorang ulama dan mufasir kita, memulai dengan menerangkan berbagai arti yang hampir sama dari kata mashhud. Yang pertama, yang dimaksudkan di sana adalah pada suatu hari tatkala semua kesaksian datang dari segenap penjuru.
Kemudian yang kedua, pada suatu hari ketika kesaksian akan disampaikan di hadapan pengadilan Tuhan oleh semua yang bersangkutan sebagai saksi, yaitu para nabi yang telah menyampaikan ajarannya, yaitu sebagaimana kita telah mendapati dalam ayat-ayat terdahulu bahwa para nabi dan rasul nanti akan bersaksi di hadapan Allah bagaimana sikap kaumnya, sikap orang-orang yang kepada mereka telah disampaikan pesan tauhidnya, apakah mereka mengikutinya ataukah mereka tidak mengikutinya. Dan kemudian kita mendapati pula bahwa akan bersaksi pula nanti orang-orang, laki-laki dan perempuan yang pernah mendapat manfaat atau pernah kita rugikan. Para malaikat yang mencatat semua pikiran dan perbuatan kita, atau pikiran dan perbuatan yang dilambangkan. Dan ketiga, yaitu pada suatu hari yang akan disaksikan, yakni dilihat oleh semua orang, bagaimana dan di mana ia mati tidaklah menjadi soal tentunya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa banyaknya sesungguhnya kita mendapatkan gambaran mengenai hari kesaksian itu nanti, di mana ketika itu mulut kita akan ditutup, tetapi akan bersaksi pula di hadapan Allah seluruh anggota tubuh kita lainnya. Dan begitu pun saksi-saksi orang-orang yang berada di seputar kita, baik mereka yang telah mendapatkan manfaat dari keberadaan kita, ataupun orang-orang yang mendapatkan kerugian dengan keberadaan kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi hari kesaksian itu nanti dan senantiasa di dalam perlindungannya. Di dalam ayat ke-104, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidak kami tangguhkan kecuali untuk waktu yang sudah ditentukan. Maka kita kembali mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa terbatasnya kemampuan kita sebagai manusia di dalam melakukan apapun, namun tidak terbatasnya sesungguhnya ketentuan Allah, keinginannya yang bisa diberlakukan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Ayat ke-105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni faminhum syaqiyyu wa sa'id. Tatkala tiba waktu, tak seorang pun dapat berbicara kecuali dengan izinnya. Dari antara mereka ada yang malang dan ada yang senang. Nah, betapa dahsyatnya sesungguhnya Bapak dan Ibu penggambaran mengenai hari kesaksian itu nanti. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang disajikan di dalam ayat ini, bagi Bapak dan Ibu yang pernah menyaksikan bagaimana persidangan yang berlaku dalam kehidupan manusia sekalipun, atau boleh jadi kita hanya menyaksikannya melalui film-film misalnya, maka betapa sesungguhnya situasi di sidang pengadilan itu adalah situasi yang sangat menegangkan, di mana tidak ada yang berbicara di dalam forum itu kecuali mereka yang diminta dan diizinkan untuk berbicara. Sehingga kalaulah pengadilan di hadapan manusia saja sudah demikian mempengaruhi secara emosional sikap dan perilaku seseorang, maka bagaimanakah pula sesungguhnya pengadilan yang maha dahsyat yang Allah akan hadirkan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang sedang kita baca ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya dalam sidang pengadilan itu, apakah mereka yang berada dalam posisi benar, apalagi mereka yang berada dalam posisi salah, maka tentunya hal itu pasti akan menjadi sangat berbeda dengan situasi dan kondisi yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Maka tentunya tiada lain kita memohon kepada Allah dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Apabila kita selalu menyenangkan ketika kita berbicara mengenai kenikmatan-kenikmatan, maka sesungguhnya ketika Allah menyampaikan kepada kita mengenai bagaimana indahnya surga dan situasi dan kondisi yang berada di dalamnya, maka sesungguhnya hal ini sebagai bagian pula yang kita dapati cara Allah untuk menunjukkan kepada kita agar kita bisa membangun visi terbaik bagi kehidupan kita semuanya. Bahwa seperti apakah kehidupan akhirat yang kita dambakan itu. Walaupun kita menyadari sesungguhnya betapa terbatasnya kemampuan kita di dalam memahami mengenai kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang dirahmati dan diridhoinya. Dan begitu pun terbatas pula pengetahuan dan kemampuan kita untuk bisa membayangkan bagaimana sesungguhnya situasi dan kondisi orang-orang yang mendapatkan kemurkaan Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ke-105 ini, Allah akan memberikan kepada setiap anak manusia hanya ada dua pilihan di antara mereka pada saat menghadapi pengadilan agung itu nanti. Apakah mereka akan berada dalam kelompok orang-orang yang malang, ataukah mereka akan berada dalam kelompok orang-orang yang senang. Maka itulah yang disebutkan di dalam ayat ke-105. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Sebagian dari mereka akan mengalami apa yang disebutkan dengan syaqi, namun sebagian lagi akan mendapatkan apa yang disebutkan dalam wasa'id, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan kesenangan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana sering pula kita mendapati sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya kita bisa melihat dengan jelas bahwa betapa sesungguhnya merokok itu tidak hanya merugikan diri perokoknya, tetapi juga merugikan orang-orang berada di seputarnya. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam sampul ataupun box rokok itu sudah dipasang sesungguhnya gambar-gambar yang sangat menyeramkan di situ. Dengan harapan tentunya memasang gambar-gambar yang menyeramkan itu, yang sangat mengerikan sesungguhnya gambar yang ditampilkan dalam kemasan rokok itu. Namun kita bisa mendapati dalam kehidupan sehari-hari, ketika betul-betul sudah mengalami ketergantungan di dalamnya, maka gambar itu sudah tidaklah dilihat lagi. Artinya bahwa tidak berpengaruh apa-apa. Namun sebaliknya kepada mereka yang menyadari benar, maka boleh jadi gambar itu akan mengingatkan mereka, menyadarkan mereka untuk segera meninggalkan kebiasaan yang tidak baik itu. Maka begitu pun di dalam Al-Quran ini Bapak dan Ibu, bahwa selain Allah menggambarkan mengenai surga yang demikian luar biasanya dan menjadi idam-idaman kita semuanya, maka Allah pun menggambarkan pula mengenai bagaimana hukuman yang akan diberikan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Itulah yang disebutkan dengan syaqi, orang-orang yang malang di dalam ayat ke-105 ini. Maka Bapak dan Ibu, kalau saatnya kita perhatikan benar bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan begitu banyaknya peringatan mengenai keberadaan orang-orang yang malang ini dengan berbagai bentuknya yang disajikan di dalam Al-Quran. Sama-sama kita bisa menelusurinya. Maka selain dari apa yang kita dapati dalam ayat ke-105, kita bisa mendapati pula di dalam ayat ke-106. Bentuknya tidak dengan syaqi, tetapi Allah sebutkan di sini adalah fa'ammal ladzina syaqu. Adapun mereka yang malang dalam api neraka, di sana mereka hanya mengeluarkan nafas dan mengerang di dalamnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, agar hal ini menjadi peringatan bersama bagi kita semuanya. Di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali digambarkan lebih rinci lagi. Bukan hanya syaqi itu, tetapi digambarkan bahwa bagaimana gambaran orang malang itu disebutkan zafiru wa syahiq. Kata pertama yang disebutkan menggambarkan situasi yang sangat menakutkan itu adalah kata zafir. Diterjemahkan dengan mengeluarkan nafas. Dipakai pada suatu bagian dalam proses seekor keledai yang sedang meringkik sambil menghembuskan nafas kuat-kuat. Itulah gambaran zafir.
Bagian kedua, syahiq, yang disebutkan di dalam ayat ini, diterjemahkan dengan mengerang. Ialah ketika ia meringkik dengan nafas dalam proses berikutnya. Isyarat ini dipakai sebagai pepatah pada binatang dikarenakan kebodohannya, yang mengandung arti juga bahwa orang yang jahat di samping keangkuhan dan kesombongannya selama di dunia ini, akhirnya akan mengerti juga bahwa mereka sebenarnya bodoh, menyanyiakan kesempatan yang telah diberikan kepada mereka. Nah, selain itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga hal ini menjadi peringatan bagi diri saya pribadi dan kita semuanya, Bapak dan Ibu. Di dalam surah Maryam, Allah pun menggambarkan kepada kita semuanya. Pada ayat keempat, dia, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sehingga kita bisa mendapati bahwa kata syaqiyya di sini terdapat pada ayat keempat ini, bahwa Nabi Zakaria sebaliknya orang yang tidak pernah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita bisa dapati di dalam ayat ke-30 ketika qala inni Abdullah in ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kunt wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidaini wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Maka dalam peristiwa Nabi Isa alaihissalam yang digambarkan dalam surah Maryam pun kita bisa mendapati penggunaan kata syaqi di sini. Sama-sama kita menelusurinya. Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam pernyataan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan pesan pula kepada kita semuanya bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, utusan Allah yang dimuliakannya, dan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang sombong dan orang-orang yang celaka dengan kata syaqi yang kita dapatkan di dalam ayat ke-105 itu, yaitu dengan cara Nabi Isa alaihissalam senantiasa memohon kepada Allah untuk senantiasa berada dalam perlindungannya dan terus melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan melaksanakan kebaktian kepada ibu yang dicintainya. Sehingga kemudian kita bisa mendapati dalam akhir daripada doa yang disampaikan oleh Nabi Isa, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, sehingga dan semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita memahami bahwa betapa sesungguhnya mengerikannya ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Namun Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, maka Allah pun menyediakan pula jalan bagi kita agar terhindar dari kelompok dan kategori orang-orang yang demikian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ke-107, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid.
Mereka tinggal di dalamnya sepanjang waktu selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki, karena Tuhan melaksanakan apa yang direncanakannya. Nah, betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika kita menelusuri uraian-uraian dan penjelasan dari para ulama dan mufassir kita di dalam menerjemahkan seperti halnya apa yang kita dapati di dalam ayat ke-107 ini. Maka sesungguhnya kembali lagi betapa terbatasnya sesungguhnya pengetahuan kita sebagaimana Allah telah menegaskannya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka sesungguhnya terbatas pula kemampuan kita di dalam menafsirkan ayat-ayat seperti halnya yang kita dapatkan ini. Ketika disampaikan bahwa mereka tinggal di dalamnya sepanjang waktu selama ada langit dan bumi, maka kita bisa dapati termasuk di dalam uraian dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali ini, bahwa betapa sesungguhnya kekuasaan dan pengetahuan Allah tidak terbatas. Apabila kita mengartikan bahwa langit dan bumi seperti halnya apa yang kita fahami, seperti hanya langit atau bumi yang kita injak ini, padahal belum tentu demikian halnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan langit yang kita lihat adalah langit yang sangat terbatas, padahal langit Allah adalah langit yang jauh melampaui dari apa yang kita ketahui itu. Begitupun juga yang disebutkan dengan bumi Allah, bahwa betapa terbatas sekali yang dimaksudkan dengan bumi ini. Terminologi bumi ini tidak semata-mata bisa diartikan bumi yang kita pijak ini. Boleh jadi sesungguhnya dalam kamus Allah terdapat lagi bumi-bumi yang lebih luas dan lebih banyak lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa sesungguhnya kembali lagi sebagaimana kita bisa dapati di dalam surah Al-Fatihah itu. Ketika kita menyampaikan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bahwa kita memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan kita istiqomah untuk terus berada di dalam jalan yang lurus itu. Allah sampaikan bahwa yaitu jalan-jalan yang dilalui dan diberikan Allah kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Dan sebaliknya bukan jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang Allah murka kepada mereka dan orang-orang yang disesatkan Allah. Allah selalu menghadirkan untuk kita semuanya berpasang-pasangan, untuk Allah memberikan penyadaran kepada kita, berpihak dan memilih pada alternatif manakah dari dua hal yang Allah gambarkan tersebut. Setelah Allah menggambarkan kepada kita semuanya mengenai betapa mengerikannya sesungguhnya kedahsyatan daripada siksa api neraka itu sendiri, seraya kita berdoa semoga Allah menjauhkan kita semuanya, maka Allah gambarkan kembali dalam ayat ke-108, adapun mereka yang senang tinggal di dalamnya sepanjang waktu selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Suatu karunia tiada putus-putusnya. Maka di sini pun Allah menggambarkan mengenai kebahagiaan yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti segala sesuatu yang Allah perintahkan. Dan kembali kita bisa mendapati hal yang sama Allah gambarkan pula di dalam ayat ke-108 ini, yaitu kata illa masya'a rabbuk, yaitu kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sebagaimana halnya ketika Allah menggambarkan mengenai masalah pahala ataupun ganjaran, bukankah kita bisa mendapati dalam Al-Quran setiap kebaikan dibalas dengan 10. Namun pada ayat yang lain Allah menggambarkan setiap kebaikan digambarkan sebagaimana halnya satu butir padi yang ditanam, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, dan kemudian pada setiap tangkai terdapat 100 bulir padi, maka secara matematis kita mengatakan bahwa hal ini akan diganjarkan 700 kali. Namun kita perhatikan bahwa kemudian dilanjutkan bahwa Allah memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya bahwa dari puncak secara matematis yang kita hitung itu, Allah Maha Kuasa dan Allah bisa memberikan jauh melampaui pada batas tidak terhingga dari apa yang telah diberikannya. Maka begitu juga di dalam ayat ini Bapak dan Ibu, Allah mengingatkan kepada kita semuanya, jangan terlalu kita mengedepankan logika kita, pengetahuan kita, dikarenakan pengetahuan kita terlalu terbatas dan sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Maka sepatutnya kata apa yang disebutkan di dalam ayat ke-107 dan 108 ini, illa masya'a rabbuk,
yaitu kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Semoga hal ini menjadi pagar bagi kita semuanya, sehingga tidak menghantarkan kita kepada perdebatan yang akhirnya kita lebih mementingkan apa yang menurut pikiran kita benar, padahal belum tentu sesungguhnya apa yang kita katakan benar itu sudah sampai pada titik kebenaran yang hakiki. Al-haqqu mir rabbik, sesungguhnya kebenaran itu secara hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haq, Allah lah yang maha benar. Maka dalam ayat ke-109, maka janganlah kau ragu apa yang mereka sembah. Yang mereka sembah hanya seperti yang disembah leluhur mereka sebelumnya, dan kami akan memenuhi bagian mereka tanpa sedikit pun dikurangi. Maka sepatutnya pula ketika kita mendapati ayat ini, Bapak dan Ibu, jangan terjebak, jangan terperangkap kita kepada sebuah persepsi dan menganggap hal itu adalah suatu kebenaran mutlak. Padahal sesungguhnya ilmu Allah sangatlah luas dan boleh jadi terdapat hal-hal yang sudah menjadi tradisi, sesuatu yang telah dilakukan dalam kehidupan keluarga, ataupun boleh jadi dicontohkan juga oleh orang tua ataupun leluhur kita. Maka Allah memberikan akal pikiran dan Allah memberikan hati kepada kita semuanya. Sepatutnya kita memilih dan memilah mana yang bisa kita ikuti, mana yang tidak perlu kita ikuti. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ada tradisi-tradisi tertentu yang masih terus saja sampai dengan hari ini kita laksanakan. Padahal hal itu tidak dicontohkan oleh para nabi dan rasul, ataupun tidak ada penjelasan-penjelasan dari para ulama yang memahami akan hal itu. Semoga kita terhindar, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali tradisi kadangkala menyangkut masalah kelahiran ataupun hal-hal yang terkait dengan kehidupan ini yang dikaitkan dengan segala sesuatu yang kita sadari atau tidak sadari bisa menghantarkan kita kepada perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan baiklah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan atas apa yang kita dapati dalam ayat-ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan baiklah, dalam beberapa waktu ini kita bersama-sama menelusuri apa yang disajikan pada hari ini, pada beberapa ayat yang kita baca. Seandainya pun tidak mencukupi pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya untuk membahas secara lebih mendalam lagi pada hari esok, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 110. Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Kami telah memberikan kitab kepada Musa, tetapi mereka berselisih tentang itu. Kalau tidak karena sebuah firman dari Tuhanmu yang sudah mendahului, niscaya sudah diputuskan hukuman antara mereka, dan mereka masih ragu tentang itu. Ayat ke-111. Wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan sungguh Tuhanmu akan membalas segala perbuatan mereka. Ia mengetahui pasti apa yang mereka kerjakan. Ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatwaw innahu bima ta'maluna basir. Maka bertahanlah, bersabarlah engkau seperti yang diperintahkan kepadamu. Dan barang siapa bertaubat bersama denganmu, janganlah engkau melanggar aturan. Sungguh dia mengetahui segala yang kamu kerjakan. Ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kamu cenderung kepada mereka yang melakukan kejahatan, supaya kamu tidak disentuh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Dan tak ada pelindung bagimu selain Allah, kemudian kamu tidak akan ditolong. Ayat 114. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua ujung hari dan mendekati malam hari. Segala perbuatan baik menghilangkan yang buruk.
Itulah peringatan bagi mereka yang ingat akan Tuhan. Ayat terakhir, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan tabahlah, karena sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Di dalam ayat 110 kita mendapati kembali bahwa bagaimana Allah menyayangi kita semuanya dengan Allah memberikan peringatan dan kewaspadaan bagi kita. Agar segala sesuatu yang berlaku pada pengikut Nabi Musa, yang mereka mempermasalahkan, mereka mendebatkan dan tidak menerima atas apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Padahal telah didatangkan secara khusus kitab Taurat itu kepada mereka. Dan Nabi Musa telah diutus pula secara khusus untuk mereka. Semoga hal itu tidak berlaku kepada kita. Saya menjadi teringat Bapak dan Ibu bahwa kita bisa mendapati hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Pernah satu ketika saya berjumpa dengan seorang bapak-bapak sudah tua, Bapak dan Ibu, ketika itu kita bersama-sama melaksanakan ibadah umrah. Dan kemudian saya berdialog dengannya. Dan dalam dialog itu, beliau menceritakan bahwa tidak banyak ilmunya, tidak cukup bekalnya sesungguhnya untuk melaksanakan ibadah umroh itu sendiri. Namun Bapak dan Ibu, saya menyaksikannya bahwa betapa tekunnya, betapa sungguh-sungguhnya sang Bapak ini di dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Meskipun saya melihat bahwa terbata-bata beliau membacanya. Tidak jelas pula matanya. Sama seperti halnya yang saya dapati pada seorang jemaah yang telah kembali kepada Allah di Masjid Al-Hidayah itu. Menggunakan kaca pembesar bahkan di dalam membaca ayat itu. Dan betapa inginnya mendengarkan ayat-ayat Allah sampai dengan kemudian beliau meminta kepada putranya untuk membekalinya dengan alat bantu mendengarkan itu. Nah, Bapak dan Ibu, sedikit ilmunya, tetapi begitu tekun dalam ibadahnya, begitu yakin kepada Allah. Nah, Allah menggambarkan kepada kita bahwa kepada pengikut Nabi Musa itu telah dihantarkan pesan-pesan Allah secara langsung dan khusus untuk mereka. Namun setelah datangnya kitab itu, justru mereka berselisih kemudian. Sebagaimana halnya kita dapati pula dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW, bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus kepada mereka, betapa rukun dan santunnya mereka. Mereka sangat menghormati Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menggelari bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka dan menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka justru saat itulah mereka mulai membenci Rasulullah SAW. Dan mereka mulai mendebatkannya dengan segala pengetahuan yang mereka miliki. Mereka merasa bahwa kepintaran itu hanyalah milik mereka. Dan begitupun kesolehan itu mereka merasa bahwa itulah milik mereka. Sebagaimana halnya kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan bahwa merekalah hanya umat yang dikasihi oleh Allah. Bukan umat-umat lainnya. Maka tentunya hal ini Bapak dan Ibu, dari apa yang kita dapati dalam ayat ini, sepatutnya kita semakin merunduk kini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon perlindungan kepada Allah, bahwa kita bersyukur ketika Allah memberikan pengetahuan kepada kita. Kita bersyukur ketika Allah memberikan ilmu kepada kita.
Namun tentunya kita memohon kepada Allah agar ilmu yang diberikan kepada kita semuanya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kebarokah daripada ilmu itu membuat kita semakin runduk dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya yang kita mohonkan kepada Allah agar kita tidak termasuk dalam kategori orang yang disebutkan di akhir ayat ke-110 ini. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Yaitu mereka masih ragu tentang itu, tentang ayat-ayat yang telah Allah turunkan kepada mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di dalam ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini, sebagaimana halnya di dalam ayat ke-111 ini, dan sungguh Tuhanmu akan membalas segala perbuatan mereka. Ia mengetahui pasti apa yang mereka kerjakan itu. Bukankah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya, sebesar biji zarah pun sesungguhnya Allah mengetahui dan mencatat setiap amal perbuatan kita. Setiap kebaikan akan mendapatkan balasannya, dan begitu pula setiap keburukannya. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita memperhatikan bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam ayat ke-112, dan senada pula dengan apa yang disajikan dalam ayat ke-115. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka bertahanlah engkau seperti yang diperintahkan kepadamu, dan barang siapa yang bertaubat bersama denganmu, janganlah engkau melanggar aturan. Sungguh dia mengetahui segala yang kamu kerjakan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan fastaqim yang disebutkan di dalam ayat ini, itulah yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gunakan pula salah satu bentuk lainnya adalah istiqomah di dalam kehidupan ini. Istiqomah adalah kita berusaha tegar, kita berusaha bertahan. Sebagaimana halnya kita dapati ketika Allah menggambarkannya dalam peristiwa peperangan para nabi dan rasul itu. Bahwa bagaimana mereka, walaupun secara fisik mereka mengetahui bahwa kekuatan lawan yang begitu dahsyatnya dibandingkan dengan apa yang mereka miliki, namun mereka tetap bertahan untuk melaksanakan apa yang telah dititahkan Allah, apa yang telah dititahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meyakini bahwa dengan hanya mengikuti perintahlah akan mendapatkan keridhaan Allah, dan dengan bersabar dalam melaksanakan perintah Allah lah akan mendapatkan pertolongannya. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua ujung hari dan mendekati malam hari. Segala perbuatan baik menghilangkan yang buruk, itulah peringatan bagi mereka yang ingat akan Tuhannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa salat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa betapa sesungguhnya tidak saja kita melaksanakan salat secara ritual 5 kali, 5 waktu sehari, ditambah lagi dengan salat-salat sunnahnya, namun sesungguhnya bahwa bagaimana kita melaksanakan salat pula secara hakiki ketika kita berupaya betul-betul menjaga sikap dan perbuatan kita di dalam kehidupan ini, baik di dalam salat ataupun di luar salat, agar kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah, dan kita dapat mematuhi atas segala apa yang diperingatkannya. Dan pada akhirnya di dalam ayat ke-115 ini, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan tabahlah karena sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya sabar dan tabah adalah merupakan pakaian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Begitu banyaknya Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran yang Allah menggambarkan mengenai masalah kesabaran ini. Bagaimana cara bersabar dan ganjaran apa saja yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bersabar itu. Sebagaimana kita dapati Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini pun Allah menyebutkan la yudhi'u ajral muhsinin fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Di dalam bahasa Indonesia kita mendapati bahwa istilah terminologi pahala, dan di dalam Al-Quran digunakan jaza dan ajar.
Kalau seandainya berbicara jaza, pembalasan dari Allah bisa berupa balasan yang baik bagi orang-orang yang melakukan amal baik, bisa pula balasan yang buruk, yaitu seperti halnya azab api neraka ketika orang melakukan perbuatan yang tidak buruk pula. Tetapi ketika kita berbicara ajro, seperti halnya kita dapati dalam ayat 15 ini, maka para ulama dan mufasir bersepakat bahwa ajro hanyalah digunakan untuk balasan kebaikan. Seperti halnya ajrol muhsinin, yaitu adalah ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa betapa pentingnya kesabaran dalam kehidupan ini, kita bisa mendapatinya dalam surah Yunus ayat 109. Wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Begitupun di dalam surah Hud ayat ke-49. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka Allah peringatkan kita di dalam ayat ini, fasbir, maka bersabarlah. Sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Di dalam ayat 115 kita baca pula, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Di dalam surah An-Nahl Allah menyampaikan, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaifi mimma yamkurun. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya mereka yang mereka rencanakan. Maka kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, bahwa kesabaran hakiki itu hanyalah kita dapatkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kesabaran itu tidak ada batasnya kalau saat kita mengetahui bahwa Allah adalah yang maha sabar itu sendiri. Dan kemudian terakhir saya membacakan dalam ayat ke-28 pada surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudahlah melampaui batas. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pada pagi hari ini dapat bersama-sama kita telusuri mudah-mudahan pesan Allah untuk kita semuanya, terutama bagaimana kita harus beristiqomah di jalan Allah, bagaimana kita istiqomah pula melaksanakan sholat, dan bagaimana pula kita terus melaksanakan kebaikan dan menjadikan kesabaran, ketabahan adalah sebagai pakaian dalam kehidupan kita sehari-hari, dikarenakan hanya Allah lah yang maha sabar itu. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya.